Shalom Gereja Rehoboth. Melalui video ini kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan sembako, APD dan dana yang telah saudara-saudari berikan selama masa pandemi COVID-19 ini. Selama 2 minggu ke belakang, kami telah membagikan sembako kepada masyarakat sekitar gereja dan mereka yang membutuhkan karena terdampak langsung atau tidak langsung selama pandemi COVID-19. Sedangkan bantuan APD saudara telah kami salurkan pada klinik-klinik yang membutuhkan melalui Dr. Evi. Adapun bantuan dana yang telah saudara berikan akan kami salurkan pada hamba-hamba Tuhan dan jemaat-jemaat perintisan yang terdampak langsung atau tidak langsung selama pandemi COVID-19 ini. Bantuan untuk donasi COVID berupa sembako, APD dan dana masih dapat saudara berikan selama pandemi COVID-19. Kami juga akan tetap melaporkan sumbangan-sumbangan yang sudah berikan secara berkala melalui media WhatsApp, Instagram, dan video-video selama masa pandemi COVID-19. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua, teman-teman dari Flame, ada teman-teman dari T4C juga. Dimanapun kita berada, wah sudah lama banget kita tidak berjumpa, kita tidak ibadah di tempat yang sama-sama. Tapi saya percaya bahwa di minggu pertama di bulan Mei ini kita mempunyai harapan yang baru. Kita mempunyai iman yang baru yang disegarkan oleh setiap firman Tuhan yang kita dapat tiap minggunya melalui ibadah online. Dan hari ini kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Saya berdoa buat teman-teman semua yang ada di rumah, mungkin yang nontonnya pagi atau siang atau malam. Saya berdoa supaya kita diberikan kesehatan, supaya keluarga kita semua dalam keadaan baik. Dan saya percaya bahwa kasih Tuhan tiada henti-hentinya buat kita, amin. Bahwa kasih Tuhan setiap hari mengalir buat kita. Dan semua kebaikan itu yang menjadikan kita ada hari ini. So kita mau siapin hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita lebih lagi. Dan kita mau merindukan hadirat Tuhan. Mungkin Anda ya teman-teman yang nontonnya di kamar atau di ruang keluarga. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan dapat dinyatakan dimanapun Anda berada. Mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Biar setiap kerinduan kita dapat membuat kita merasakan hadirat Tuhan lebih lagi. Dan berjumpa lebih lagi dengan Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah Tuhan bahwa pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau memiliki hati yang rindu. Kami mau memiliki hati yang haus akan Engkau ya Bapa. Kami mau memiliki hati menyembah Engkau. Karena kami tahu Tuhan di hari-hari yang sulit ini, kami memiliki banyak waktu untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau. Ini boleh menjadi waktu kami untuk kami boleh merasakan lebih lagi setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. I'm coming back to the heart of
about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. And when it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. Yeah, it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. And when it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. And when it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh beribadah online Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Dan tentunya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar ajar kami Tuhan untuk kami boleh buka hati kami. Ajar kami untuk kami boleh merindukan setiap kata-kata dari firman-Mu Tuhan. Yang boleh membangun kami. Kami menyerahkan Tuhan sepanjang hari ini, sepekan ke depan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, Shalom Flamers and Remaja Teens, gimana kabarnya? Baik-baik aja, puji Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih bisa menikmati anugerah Tuhan, kalau kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, Cici percaya sekali bahwa dalam kondisi seperti apapun kamu pasti bisa menikmati hidup kamu. Nah, hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang Cici rindu ketika kamu dengar, kamu baca firman Tuhan, itu bisa menjadi sesuatu dalam hidup kamu, itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kamu. Nah, sebelum kita akan mulai dengan khotbah pada sore hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Kalau Engkau masih kasih kesempatan sama setiap kami untuk sore hari ini kami bisa beribadah, sungguh ini bukan karena kuat dan gagah kami. Sungguh ini semua hanya karena anugerah dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami percaya bahkan sampai hari ini Engkau tetap menyertai kami. Bahkan sampai saat ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan, bila sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu, mari terlebih kami rindu Roh Kudus berbicara dalam hati kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkata-kata secara pribadi di dalam hati kami, berkata-kata secara pribadi di dalam batin kami Tuhan. Yang kami rindu firman-Mu menguatkan Tuhan, firman-Mu menegur, firman-Mu membuat kami bertumbuh semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menserahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Hari ini Cici akan kasih judul khotbah itu adalah jangan salah paham dengan Tuhan. Bacaannya itu diambil dari Roma 8 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-39. Silakan kamu baca, kamu siapkan ayatnya. Dan sementara itu Cici akan bacakan ayat demi ayat. Roma 8 sekali lagi ayat 31 sampai ayatnya yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat yang ke-35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut, baik hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi saya akan ulang judul khotbah pada sore hari ini, yaitu jangan salah paham dengan Tuhan. Guys, kita tahu semua bahwa pada akhir tahun 2019 dunia diguncangkan dengan terpaparnya sebagian besar penduduk Wuhan oleh satu virus yang disebut dengan COVID-19 yang kebanyakan virus ini menyerang orang-orang yang memiliki imun tubuh yang lemah. Dan karena dia menyerang seseorang yang sedang dalam kondisi yang sangat lemah, itu menyebabkan kematian dengan jumlah yang sangat banyak. Tidak sampai di situ. Pada tahun 2020, virus COVID-19 telah menyebar hampir ke semua negara-negara yang ada di dunia dengan sangat cepat, tanpa bisa dihentikan sama sekali. Dan ini menyebabkan banyak sekali korban, baik yang sedang dalam perawatan atau bahkan yang meninggal dalam jumlah yang sangat besar. Yang kalau misalnya kita perhatikan perkembangan berita itu mungkin sekitar April itu jumlahnya hampir mencapai 2 juta orang di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan kemudian beberapa negara memutuskan untuk melockdown negaranya. Dia menghentikan semua aktivitas dan meminta orang-orang untuk tinggal di dalam rumah. Dan Indonesia sebagai salah satu negara yang juga terkena dampak virus COVID-19 ini juga memutuskan untuk menghentikan penyebaran virus ini dengan cara melakukan satu program yang disebut dengan PSBB. Kondisi kritis ini kalau misalnya kamu perhatikan, kalau kamu lihat, ini menyebabkan bahkan banyak anak Tuhan menjadi khawatir, menjadi cemas, menjadi takut, menjadi bertanya-tanya sebenarnya sedang ada apa ini, sebenarnya apa yang sedang terjadi saat ini. Dan bahkan mungkin ada orang yang berpikir bahwa saya mungkin akan kehilangan masa depan saya. Saya nggak tahu nih kalau saya kuliah, saya bisa lanjutkan kuliah saya atau tidak. Kalau saya sekolah dan sekarang saya ada di kelas 12, saya bisa lanjut kuliah atau tidak. Sedangkan untuk ujian dan lain sebagainya itu banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi. Nah, bahkan mungkin yang paling parahnya, saya percaya ini tidak ada di remaja gereja Rehoboth, tapi mungkin ada yang mulai kehilangan keyakinan, ada yang mulai kehilangan iman karena kondisi yang sepertinya sulit sekali untuk bisa diatasi. Bahkan mungkin ada timbul pertanyaan-pertanyaan yang yang mengindikasikan bahwa dia sedang salah paham dengan Tuhan. Salah satunya Tuhan marah ya ini sama kita ya. Salah satunya Tuhan gak sayang ya sama kita, makanya ini semua terjadi. Lalu bagaimana sebenarnya? Saya mau bilang, sore hari ini saya mau bilang sama kamu, jangan salah paham dengan Tuhan. Meskipun kondisi masih belum membaik, meskipun kondisi masih belum menunjukkan tanda-tanda adanya perbaikan, tapi saya mau bilang sama kamu, jangan salah paham dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah kehilangan kuasanya.
Tuhan tidak pernah kehilangan kasih-Nya, bahkan kemahatauan-Nya akan masa depan kamu, akan masa depan saya, itu sudah terjamin di dalam tangan Tuhan. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi situasi krisis seperti yang sedang terjadi saat ini? Sore hari ini saya akan share 2 poin penting dari ayat yang tadi di awal kita baca bersama-sama. Yang saya akan ambil 2 poin tentang bagaimana seharusnya sikap kita itu menghadapi situasi krisis. Karena namanya kita, selama kita masih hidup di dunia ini, meskipun COVID-19 sudah berakhir, tetapi mungkin Tuhan akan izinkan musim yang lain terjadi dalam hidup kita, dan mungkin itu sama seperti saat kita menderita ketika kita mengalami COVID-19. Tapi saya mau bilang, hari ini kamu harus punya sikap yang menunjukkan bahwa kamu adalah umat pemenang, yang menunjukkan bahwa kamu adalah orang pemenang bahkan di saat krisis seperti ini. Yang pertama, mari kita baca dulu ayatnya, itu ada di ayat 31 sampai ayatnya yang ke-34. Ya, sebelum saya kasih tahu poin pertama itu apa. Di situ saya hanya akan bacakan ayat 31. Kamu bisa perhatikan di situ. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sekali lagi saya mau bilang sama kamu, jika Allah ada di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Guys, kalau misalnya kita ya, kalau misalnya sekarang kamu punya banyak waktu di rumah, saya mau bilang sama kamu begini, jangan habiskan waktumu di rumah hanya untuk bermedsos. Jangan habiskan waktumu di rumah dengan sesuatu yang bersifat fana. Kalau kamu punya waktu untuk baca Alkitab dengan baik. Nah, saya mau bilang begini ya, sore hari ini kita akan lihat, kalau kita baca Roma 8 secara keseluruhan dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang terakhir, sebenarnya Paulus ingin menyampaikan begini. Dia ingin menyampaikan bahwa orang percaya adalah anak-anak Allah yang memiliki hak waris kerajaan surga. Sebagai anak-anaknya sebenarnya kita diwajibkan, saya mau bilang ya sekali lagi, kita diwajibkan untuk hidup dalam penderitaan. Ini yang nanti akan kita lihat. Kenapa kita diwajibkan untuk hidup di dalam penderitaan? Yang bahkan sama seperti Kristus. Kamu kemarin sudah merayakan kembali, kamu sudah mengingat kembali masa di mana ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, betul? Kamu juga sudah menikmati masa di mana Tuhan naik ke surga. Tuhan bangkit, Tuhan naik ke surga, dan kemudian nanti akan ada pencurahan Roh Kudus. Masa-masa di mana ketika Tuhan Yesus menderita, saya mau bilang sama kamu itu adalah masa di mana kita juga seharusnya mengalami hal itu. Tapi caranya berbeda, kita tidak perlu disalib, kita tidak perlu disiksa. Caranya itu adalah kita memulai kehidupan yang baru dengan Kristus. Perikop di ayat ke-8 itu memulai dengan itu. Kita diwajibkan untuk hidup dalam roh. Hidup dalam roh itu bicara soal apa? Hidup dalam roh itu bicara soal kamu dan saya mati secara daging, sifat daging kamu, dan kemudian kamu hidup sebagai anak-anak Allah. Saya mau bilang ya, di situ tadi sekali lagi saya katakan, kita diwajibkan untuk hidup dalam penderitaan. Tujuan dari penderitaan sebenarnya itu adalah ketika kita mengalami penderitaan baik secara fisik, ya baik secara sifat-sifat daging kita, itu hanya ada satu alasan, yaitu agar kita hidup di dalam kemuliaan yang akan datang. Kemuliaan yang akan datang itu bicara soal apa? Itu bicara soal kehidupan kekal yang juga merupakan pengharapan kita sebagai anak-anak Allah. Guys, kematian dan kebangkitannya itu sebenarnya memberikan kepada kita janji akan kehidupan yang kekal bersama Dia. Kalau kamu di dunia ini hidup 80 tahun, kalau kamu hidup di dunia ini 90 tahun, kekekalan nanti kita akan hidup jauh lebih lama daripada itu. Dan itu yang Tuhan janjikan ke depan nanti. Jadi meskipun sekarang kita mengalami penderitaan yang begitu berat, kita mengalami kebosanan yang begitu dahsyat, kita merasa seperti hilang pengharapan, kita takut, kita khawatir, saya mau bilang tetaplah bertahan. Poin pertama yang mau saya bagikan,
sikap yang harus kita punya itu adalah kita punya sikap tetap percaya pada Tuhan. Kamu harus percaya, jangan kehilangan harapan, jangan kehilangan pengharapan sama sekali. Umat pemenang ya. Jadi janji akan kehidupan yang akan datang itu sebenarnya menjadikan saya dan kamu seorang pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Bahkan di tengah situasi krisis seperti ini, kamu boleh menderita secara fisik, tapi keberadaan kamu sebagai umat pemenang tidak hilang sama sekali. Umat pemenang itu apa? Umat pemenang itu adalah mereka yang tetap percaya bahwa Allah ada di pihak mereka, meskipun kamu ada di dalam lembah kekelaman sekalipun. Juga mereka yang tidak salah paham dengan Tuhan, dengan khawatir terlalu berlebih-lebihan, bahkan kehilangan pengharapan akan masa depan. Dan apa yang menjadikan kita sebenarnya seorang pemenang? Yang menjadikan kamu dan saya pemenang itu adalah karena Allah ada di pihak kita. Seperti yang kita baca di awal tadi. Maksudnya apa? Maksud dari ketika Paulus mengatakan Allah ada di pihak kita, maksudnya adalah Allah yang maha kuasa adalah untuk kita. Saya ulang sekali lagi, Allah yang maha kuasa adalah untuk kita. Saya mau bilang kematiannya ketika dia mengorbankan anaknya 2000 tahun yang lalu, dia lakukan itu buat kamu dan saya. Dan kasihnya yang besar itu tidak berubah bahkan sampai hari ini. Bahkan dalam situasi kita yang seperti sekarang ini tidak berubah sama sekali. Kasihnya tidak berkurang. Kuasanya tidak berkurang. Bahkan kemahatauannya sama sekali tidak berkurang. Sehingga meskipun kita ini diserang oleh virus, oleh krisis, oleh penderitaan, tapi saya mau bilang, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kita. Janji Allah akan kehidupan yang kekal itu akan selalu kita miliki sampai kapanpun juga. Nah guys, sikap tetap percaya pada Allah yang telah memberikan anaknya untuk menyelamatkan kita dari hukuman kita dapat dibangun dengan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, yang terpenting dari sebuah perjalanan spiritual orang percaya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kamu bisa tetap menjadi orang yang menang di tengah situasi krisis seperti apapun. Kamu bisa menjadi seorang yang menaklukkan dunia di bawah kaki kamu kalau kamu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan tidak ada satupun yang bisa menggantikan itu. Waktu yang kamu punya seperti yang saya tadi bilang di depan, dapat kita gunakan untuk membaca Alkitab lebih banyak. Kenapa? Ini bukan buku yang kuno. Ini bukan buku yang ketinggalan zaman. Ini buku yang relevan. Ini buku yang bahkan sampai saat ini mendatangkan banyak manfaat. Kita bisa berdoa lebih banyak. Kita bisa memuji dan menyembah Tuhan lebih banyak. Bahkan kita bisa mengajak keluarga kita untuk membangun mezbah doa bersama. Sikap tetap percaya itu bisa bertumbuh jika kita rajin membaca Alkitab. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Itu poin yang pertama, sikap krisis dapat kita kalahkan jika kita tetap percaya pada Tuhan. Yang kedua adalah sikap menerima kondisi dan situasi saat ini sebagai jalan Tuhan bagi kita. Sekali lagi, menerima kondisi dan situasi saat ini sebagai jalan Tuhan bagi setiap kita. Mari kita baca di ayat yang ke-35. Saya akan bacakan, kamu boleh lihat Alkitab kamu di rumah. Perhatikan sama-sama. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang.
Paulus sedang mau bilang tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Bahkan karena Paulus melihat bahwa kalimat ini begitu penting, bahwa dari keseluruhan kata yang ingin dia ungkapkan sama jemaat saat itu adalah tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dia ulang, kalau kamu perhatikan di ayat ke-39 yang B, kalimat itu berulang. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Ini artinya apa? Ini artinya kalimat ini menjadi penekanan utama karena Paulus menggunakan kalimat ini berulang-ulang, tepat di awal dan di akhir bagian, di ayat 35 dan di ayat 39. Pernah enggak kamu dengar orang menyatakan seperti ini? Tuhan marah sama kita. Tuhan gak sayang sama kita. Makanya krisis besar ini terjadi. Kalau kamu pernah mendengar, oh ya pernah, siapa yang ngomong Citeli barusan gitu ya. Kalau kamu pernah bahkan mendengar barusan pun, maka saya mau bilang begini. Kalau kamu yang belum pernah dengar dan kamu nanti dengar, kamu harus punya pemahaman yang benar. Perhatikan, izinkan Paulus untuk memberikan pemahaman yang benar tentang kasih Allah. Saya mau bilang kasih Allah itu jenis kasihnya itu dia bukan kasih yang memberikan kenyamanan. Kasih Allah tidak berarti bahwa kita akan tinggal di zona yang enak selama-lamanya. Kasih Allah tidak bilang bahwa kita akan bebas dari sakit penyakit, kita akan bebas dari penderitaan, kita akan bebas dari masa-masa sulit. Tidak. Kasih Allah tidak sedangkal itu, saya mau bilang. Kasih Kristus yang sesungguhnya, yang sejati, itu tidak akan pernah menghindarkan kita dari segala macam kesusahan dan penderitaan. Saya ulang sekali lagi, kasih Kristus tidak akan menghindarkan kita dari segala macam kesusahan dan penderitaan. Kasih Kristus juga tidak selalu berbentuk kelepasan. Bahkan mungkin Tuhan mengizinkan orang sakit dalam jangka waktu yang lama. Why not? Ayub juga mengalami hal itu. Kasih Kristus tidak selalu berbentuk kelepasan dari semua hal-hal yang buruk. Jangankan sekedar bahaya atau kesengsaraan. Coba kamu perhatikan, ada enggak satu orang di bumi ini, di muka bumi ini yang kebal terhadap kematian kalau dia bukan zombie? Kematian tidak bisa dikalahkan oleh siapapun kecuali Yesus Kristus. Remaja dan kaum muda, saya mau bilang begini. Ketika kita menyadari dimensi yang benar tentang kasih Allah, kita sebagai orang yang menang tidak hanya akan dijadikan Allah orang-orang yang menang, tapi orang yang lebih dari pemenang. Penganiayaan dan kesusahan yang kamu dan saya alami saat ini bukan kamu aja yang alami, semua orang di muka bumi ini mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan. Tetapi itu semua tujuannya adalah untuk menguatkan pengharapan kita. Pengharapan kita akan masa yang akan datang, pengharapan kita akan kehidupan yang kekal. Itu tidak berubah sampai kapanpun. Dan penderitaan yang kita alami saat ini, penderitaan yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu semua adalah untuk kebaikan kita. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, sikap yang harus kita punya di masa-masa kritis, itu adalah menerima penderitaan sebagai jalan yang sudah Tuhan rancangkan bagi setiap kita. Karena Tuhan mengerjakan itu untuk kebaikan kita. Karena kita punya janji yang kekal yang nantinya akan kita miliki bersama-sama dengan Allah. Guys, semua itu sekali lagi mengerjakan kebaikan bagi kita. Bahkan ketika kematian datang, kematian hanyalah pintu masuk kepada kebahagiaan dan kemuliaan yang lebih besar. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Kalaupun pada masa COVID-19 ini Tuhan memanggil kita pulang kembali kepadanya, saya mau bilang janji akan kehidupan yang kekal itu tidak akan hilang dari kita. Itu tidak akan diambil oleh Allah. Dan itu bukan sesuatu yang menakutkan.
Itu adalah kebahagiaan dan kemuliaan yang lebih besar. Sungguh tidak ada sesuatu atau seorang pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Penderitaan, krisis, apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Dan karena itu, kita seharusnya percaya bahwa situasi yang kita alami saat ini, itu adalah jalan Tuhan. Itu adalah pathway yang telah ditetapkan bagi kita semua. Karena kasih-Nya kita tidak akan dihindarkan dari sakit penyakit. Karena kasih-Nya kita tidak akan dihindarkan dari penderitaan. Karena Allah tahu jalan yang sudah Dia rancangkan adalah jalan yang terbaik buat kamu dan saya. Masa-masa ini adalah masa-masa terbaik. Kenapa? Karena masa ini adalah masa di mana kamu bisa membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Berdiam diri di rumah bukan berarti kamu kehilangan momen ketemu sama Tuhan. Bahkan di tengah keluarga kamu bisa ketemu sama Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita sebagai anak-anak muda, kita belajar menerima masa-masa krisis COVID-19 sebagai pathway yang Allah rancangkan bagi kita. Dengan tujuan untuk apa? Dengan tujuan untuk menguatkan pengharapan kita akan masa depan. Pengharapan kita akan kehidupan yang kekal. Biarlah hati kita juga ketika kita bisa menerima semua kondisi ini kita terima sebagai jalan yang sudah Tuhan rancangkan bagi kita. Hati kita akan selalu limpah dengan ucapan syukur. Dan kita seharusnya senantiasa berterima kasih sekali lagi. Karena jalan Tuhan adalah jalan yang baik meskipun hal itu tidak menyenangkan bagi kita. Nah, sebagai penutup, krisis yang kita alami seperti saat ini adalah jalan Allah untuk membangun iman dan menguatkan pengharapan kita akan kehidupan yang kekal bersamanya. Oleh sebab itu, mari kita tetap bangun hubungan yang intim dengan Allah. Mari kita mendekat kepadanya dan mari kita bertumbuh dalam iman yang kuat dan teguh di masa yang seperti apapun. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami berterima kasih Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Mari terus materaikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Sungguh jadikan kami umat pemenang yang tetap kuat dan bertindak. Yang memiliki iman yang kuat, pengharapan yang kuat di dalam Engkau. Jadikan kami anak-anak muda-Mu juga Tuhan. Yang senantiasa percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, itu adalah jalan Tuhan, rancangan Allah yang terbaik bagi kami. Karena tidak ada satupun hal yang terjadi di luar kendali Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terus bangun iman kami Tuhan. Di masa-masa di mana kami sedang merefleksikan kematian-Mu. Kami sedang merefleksikan kebangkitan-Mu, bahkan kenaikan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan momen itu Tuhan bisa menjadi momen yang menguatkan kami di masa-masa yang seperti ini. Terima kasih Tuhan, dan kami mau serahkan Tuhan hari-hari kami ke dalam tangan kasih-Mu. Segala sesuatu yang ditugaskan, mungkin kuliah Tuhan, sekolah Tuhan, Allah tolong kami sehingga kami berhasil di dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua di dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Seluruh kegiatan ibadah tengah minggu, KKP, KKK, KKW, kegiatan doa pagi, dan House of Prayer ditiadakan selama masa social distancing. Layanan ibadah online Gereja Rehoboth dapat diakses di YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Jemaat masih bisa mengakses selama masih di hari yang sama. Untuk persembahan dan perpuluhan, Anda dapat salurkan melalui rekening Gereja Rehoboth 449 303 3037. Cantumkan keterangan berupa persembahan atau perpuluhan.
Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.